Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indira Ridho Salatar dari kelas D3 TT 4403 dengan NIM 67052102. Kali ini saya akan menjawab soal uji kom yang telah diberikan oleh asisten praktikum atau abang-abang pendengar kakak ketik. Di sini kali ini saya kebagian soal A, yang mana soalnya seorang anak ingin melakukan eksperimen untuk mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah, yaitu arus AC menjadi arus DC, begitu. Ia kemudian membeli beberapa komponen, yaitu 4 buah komponen yang menyebabkan tegangan hilang 0,7 volt. Komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa. Kemudian di ujung rangkaian dipasang resistor paralel 10k ohm. Ketika dicek menggunakan osiloskop, ternyata arusnya belum sepenuhnya stabil. Bagaimana agar arusnya menjadi lebih stabil? Oke, sebelum itu kita masuk dulu ke Proteus. Lalu kita klik new project ini. Kita bikin di sini namanya uji kom A. Ya. Lalu next, lalu finish. Nah, ini tampilannya. Pertama, soalnya minta seorang anak ingin melakukan eksperimen untuk menyalakan arus bolak-balik menjadi arus arah. Dia kemudian membeli beberapa komponen, yaitu 4 buah komponen yang menyebabkan tegangan hilang. Berarti menyalakan arus bolak-balik menjadi arus arah berarti kita memerlukan dioda. Kalau di sini berarti dioda yang kita butuhkan adalah 2, namanya itu dioda bridge 2W 0, ini 005 5G bridge. Kita klik OK. Langsung aja kita letakin di sini. Bisa berlama-lama. Lalu selanjutnya kita cari, kemudian di ujung rangkaian dipasang resistor paralel 10k ohm. Kita cari resistornya. Oke. Kita letakin di sini 1, karena paralel di sini 2. Kita ganti posisinya menjadi ini juga kanan. Lalu kita bikin rangkaian ini. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu V-shine. Oke, takin di ujung sini. Oke. Nah, lalu kita sambungin yang atas ini ke V-shine, yang bawah ini ke ini, lalu yang ini sambung ke sini ke resistor yang tadi, lalu yang ini juga ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita cek ada yang salah 10k. Oh ya, dalam V-shine ini kita harus mengisi seperti yang di soal tadi notes. Yang A, beri tegangan input yaitu 2 angka terakhir NIM masing-masing. Berarti amplitudenya kita ganti dengan NIM. NIM saya itu 02 di akhirnya, berarti kita bikin 2 volt. Lalu selanjutnya frekuensinya berikan frekuensi 50 Hz. Jadi kita ganti 50 Hz. 50 Hz. Jangan lupa ini soal. Oke. Nah, kelihatan di sini desain FA 2 volt, WC 2 bla 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 ini. Lalu terakhir kita pasang osiloskopnya. Kita letakkan agak jauh. Sambungin ke sini. Lalu yang D-nya sambungin ke sini. Setelah itu terakhir jangan lupa yang paling krusial, ground. Nah, lalu coba run. Nah, maka silakan seperti ini. Ini tinggal dinaikkan.
Oke, seperti ini. Inilah apabila dirang. Kembali ke soal lagi. Lalu jelaskan mengapa kalian membuat rangkaian tersebut. Kenapa kita membuat rangkaian ini? Karena seorang anak ingin untuk menyarahkan arus bolak-balik menjadi arus searah. Kenapa kita membuat rangkaian ini? Karena untuk membuat menyarahkan arus bolak-balik menjadi arus searah, kita membutuhkan dioda. Dioda yang kita pakai yaitu dioda bridge seperti ini. Lalu mengapa rangkaian ini dibikin? Karena rangkaian ini adalah rangkaian full wave seperti itu. Lalu di akhirnya di ujung rangkaian dipasang resistor paralel 10 k ohm. Kita bikin di sini 10 k ohm. R1 dan R2 paralel. Lalu ketika dicek menggunakan oscilloscope, ternyata arusnya belum sepenuhnya stabil. Jadi arus yang tadi itu ini belum stabil. Nah, kita lanjut. Lalu di dalam kenapa rangkaian ini tidak stabil? Karena di dalam rangkaian ini terdapat tegangan clipper. Jadi kita bisa membuat rangkaian ini menjadi lebih stabil dengan cara pertama kita copy dulu, lalu kita cari komponen yang bernama kapasitor. Kapasitor. Nah, lalu oke, kita letakin di sini, kita ganti arahnya, lalu kita wiring. Lalu kita ganti ininya. Ini satu. Oke. Nah, lalu kita coba lagi. Orang berubah. Nah, berubah. Kenapa rangkaian ini bisa seperti ini, berubah seperti ini? Karena adanya kapasitor yang membuat tegangan clipper itu semakin berkurang. Semakin tinggi kapasitor ya, maka tegangan clipper semakin rendah. Nah, clipper itulah yang membuat rangkaian ini tidak stabil. Berbanding terbalik dengan resistor ini, apabila resistornya semakin banyak atau besar, maka tegangan clippernya juga semakin besar. Itu berbanding terbalik dengan kapasitor. Lalu selanjutnya, berikutnya hitung nilai tegangan dan arus pada resistor. Baiklah, kita bikin. Kita cari yang namanya AC voltmeter. Kita letakin di sini. Kita rapiin dulu yang ini. Kita rapiin ke kiri. Lalu ininya juga kita rapiin biar enak dipandang. Ini ke atas. Lalu selanjutnya kita bikin AC ammeter. Nah, jangan lupa di AC ammeter ini kita berubah jadi miliamp karena tidak mungkin karena berlebihan kan ya. Mari kita coba. Oke, di sini 0,18 dan sini 0,53 seperti itu. Lalu apabila kita akan membandingkannya dengan apabila tidak ada kapasitor, coba hapus. Ini juga terapi. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lagi. Nah, maka hasil AC dan AC MA dan AC voltnya itu berbeda. Ini 0,8 dan ini 0,44. Tadi kan di sini ada 0,18 seperti itu. Coba masukkan lagi kapasitornya. Oke, sini, di sini, lalu ini ganti jadi 1. Oke, coba lagi. Nah, 0,18 dan 0,53 seperti itu.
Lalu selanjutnya, soal berikutnya, berikan analisa dan kesimpulan serta kendalanya serta jelaskan hasil oskopnya. Berarti analisa. Oke. Jadi di soal, untuk mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah, kita membutuhkan yang namanya dioda. Dioda yang kita pakai yaitu dioda bridge. Yang ini ada 4 ini. Lalu analisanya itu, misalkan di sini nih positif, bagian sini nih positif. Di saat transformatornya positif, dia bakal mengalir dari D1 ke D4. Nah, di D1 D4 ini termasuk forward bias. Sedangkan sebaliknya, berarti D2 dan D3 itu reverse bias. Itu untuk posisi di desainnya itu positif yang di atasnya. Nah, kalau untuk yang desain negatif di atasnya, dia dibalik. D1 dan D4-nya itu adalah negatif, dan D2 dan D3 itu forward bias. Nah, itu dibalik forward sama reverse biasnya. Jadi misalkan coba ke debut dulu, kita lihatin. Nah, seperti ini. Misalkan pertama itu D1, lalu D4. Nah, lalu selanjutnya D2 dan D3 gitu. Dan berikut selanjutnya gitu. Berjalan seperti itu. Lalu kesimpulan serta kendalanya serta jelaskan hasil oskop. Kesimpulannya, dalam membuat rangkaian yang mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus searah, ini itu dibutuhkan yang namanya dioda. Nah, dioda yang kita bikin sekarang ini, kita memakai dioda yang berfungsi untuk menyarahkan, atau dioda rectifier. Kita itulah untuk menyarahkan arus balik-balik menjadi arus arah. Itu fungsi dari dioda rectifier. Nah, itu fungsinya untuk buat menyarahkan. Jika dia akan menyarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah, maka kita perlu dioda. Dan kenapa yang kita membuatnya yang full wave begini? Karena ini dia ada satu, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Karena dia ada satu gunung dan satu lembah. Batasnya sana di sini. Satu gunung dan satu lembah. Jadi kalau yang ada satu lagi, apa namanya, itu yang setengah, jadi cuma ada gunung. Kalau ini ada satu gunung, satu lembah. Begitu kesimpulannya. Lalu kendala dari rangkaian ini mungkin apabila ininya 0, mungkin rangkaiannya tidak bisa dengan ini 0 atau gimana. Kalau saya sendiri tidak ada kendalanya. Mungkin apabila tegangannya 0, mungkin ada kendala, yaitu ininya tidak ada sama sekali. Mungkin. Dan terakhir, jelaskan hasil oskop. Hasil oskopnya tadi sudah dijelaskan di awal tadi, di pertengahan tadi sepertinya. Mari kita coba buat perbandingan, buat ini lagi tanpa menggunakan konduktornya. Kontrol ini copy saja, lalu kita paste ini. Salah, di sini. Nah, kita langsung saja bikin. Yang satu ada konduktor, kapasitor, satu tidak ada kapasitor. Di saat ini, beda ini. Coba kita jalankan. Nah, yang merahnya. Nah, dapat perbedaan. Yang satu seperti ini, yang runcing bawah ini, yang satu lagi tidak seperti ini, biasa saja. Yang merah ini belum stabil karena masih banyak
tegangan kelipernya. Kalau ini sudah distabilkan melalui kapasitor seperti itu. Lalu AC voltnya berbeda dari yang resistornya, yang satu 0,53, 1,4, yang AC miliampere juga 0,18 dan 0,8. Sekian dari saya, Indra Ridho Syalatar. Terima kasih semuanya telah menonton. Maaf apabila ada yang salah dan bertutur kata saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.